Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, lalu memberikan kesaksianlah tangan mereka. Memberikan keteranganlah tangan mereka, lalu memberikan kesaksianlah kaki mereka atas apa-apa yang telah mereka usahakan. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang gambaran yang akan dialami oleh manusia di akhirat nanti, bahwa manusia akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan melalui masa itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, baik penguasa ataupun rakyat jelata, baik muslim maupun kafir, semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kaum muslimin, tidak ada lagi kesombongan, karena tidak satu pun yang bisa kita sombongkan. Waktu itu tebusan tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Dalam surat Al-Baqarah ayat 48, pastinya ini jugalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khazu minha 'adlun wala yunsarun. Takutlah pada suatu masa yang mana masa itu tidak seorang pun membela orang lain sedikit pun. Masa itu tebusan tidak diterima dan mereka tidak ditolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama tafsir yang bernama Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari segala perkara keimanan dan syariat yang telah Allah turunkan kepada manusia. Nanti kata Ibnu Katsir, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bangkitkan dia di akhirat, pada waktu itu tidak berarti lagi pertolongan. Apakah pertolongan teman yang begitu dekat, pertolongan penguasa yang begitu kuat, bahkan kata Ibnu Katsir, kelak kalau seandainya dia itu di akhirat mempunyai emas, besarnya emas itu adalah sebesar langit dan bumi, itu tidak bisa untuk menebus kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lagi untuk menebus kemaksiatannya, kezalimannya atau kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pada hari ini adalah wajib bagi kita itu menerima segala perkara keyakinan dan juga perkara syariat dan juga metode penerapan syariat Islam itu secara kafah. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Masuk Islam secara kafah dalam artian kaum muslimin, kita masuk segala perkara keimanan yang telah Allah wajibkan kepada kita, dan juga kita mengamalkan segala perkara syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Yang tak kalah pentingnya adalah bahwasanya menerapkan metode yang telah Allah syariatkan, bagaimana supaya keimanan dan juga syariat itu bisa diterapkan secara kafah dalam sebuah kepemimpinan, yakni negara Islam atau khilafah Islamiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu sajalah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua perkara keyakinan dan juga segala perkara syariat dan juga metode penerapannya itu bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, sehingganya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita amalkan dan sudah kita perjuangkan, insyaallah semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.